ini Ananda? Alhamdulillah. Sehat-sehat saja semuanya? Sehat. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, siapkan dulu kelas. Kemudian pimpin doa oleh ketua kelasnya. Siap, gerak, tidak mulai. Kita ambil absen dulu untuk hari ini. Siapa saja yang tidak hadir? Dina. Yang pertama siapa? Dina. Lina Uliasari. Alfa. Sakit. Andika Fernando. Dir. Siapa lagi yang tidak hadir? Nak? Haris, Pak. Haris. Sakit. Siapa lagi? Habil. Habib. Habil. Nah, baik, ini untuk absen kita hari ini. Ananda sekalian, kita lanjutkan pembelajaran minggu yang lalu, yaitu masih berkaitan tentang tawuran antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Nah, baik. Kemarin kita sudah melakukan diskusi bersama ya, yang terdiri dari kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Adanya materi yang disampaikan kepada Ananda semuanya bisa meresap dalam kepalanya. Nah, baik, sekarang kita melihat dari gambar lagi. Ini yang pertama adalah tawuran antar pelajar. Kemudian yang kedua ada namanya minuman keras yang tersedia dengan berbagai macam merek. Yang ketiga ada obat-obat terlarang atau disebut dengan narkoba. Ada pil ekstasi, ada sabu, dan ada yang dalam bentuk jarum suntikan. Nah, Ananda sekalian, untuk hari ini kita akan melakukan pembelajaran dengan bentuk PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Jadi nanti Ananda akan Bapak suruh untuk membuat sebuah brosur atau membuat sebuah poster yang berkaitan dengan materi kita. Nah, sebelum itu kita lakukan, ada baiknya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah, coba kamu lihat di situ, meningkatkan kesadaran siswa tentang bahaya perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba. Jadi Bapak menghimbau untuk meningkatkan kesadaran Ananda semuanya tentang bahaya yang ketiga ini, perkelahian antar pelajar. Apa bahaya, salah satu bahaya perkelahian antar pelajar? Kematian. Kalau sudah terjadi kematian, siapa yang menderita? Orang tua karena tertekan perasaan. Kemudian bahaya minuman keras. Apa bahaya itu? Bisa menimbulkan mabuk sehingga bisa melakukan perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sehat. Contohnya membunuh. Kenapa membunuh itu? Karena otaknya sudah tidak lagi waras disebabkan karena minuman keras. Kemudian bahaya narkoba, mencuri, merampok dan lain sebagainya disebabkan karena ketergantungan kepada obat-obatan tersebut. Kemudian yang selanjutnya tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis melalui pengerjaan tugas proyek. Nah, itu tadi nanti Anda harus mampu nanti membuat proyek yang menghimbau agar kawan-kawan kita, agar kita menjauhi dari yang tiga tadi, yaitu perkelahian antar pelajar,
kemudian minuman keras dan narkoba. Kemudian membiasakan, yang ketiga ya, membiasakan sikap taat pada aturan. Aturan dimanapun dia itu, baik aturan yang dibuat oleh sekolah, aturan yang dibuat oleh pemerintah, supaya kita selamat dan tidak terjadi apa-apa. Nah, baik anak-anak sekalian, sebelum kita membuat poster nanti, kita kembali menjelaskan tentang materi kita untuk memperdalam materi. Nah, penjelasan itu akan Bapak ambil dari pertanyaan yang Ananda kirimkan melalui Google Form pada minggu yang lalu. Ya kan? Minggu yang lalu Bapak membuat sebuah penampungan tentang pertanyaan yang belum jelas yang boleh Ananda lakukan dengan mengisi pertanyaan tersebut di Google Form itu. Nah, dari pertanyaan itu sekarang kita akan jelaskan kembali sekaligus untuk memperdalam materi. Nah, yang pertama kemarin dari kelompok 1 ada yang bertanya tentang, nah ini dia, silakan bacakan satu orang. Farel, pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1. Apa yang biasa menjadi pemicu perkelahian antar pelajar di sekolah? Nah, apa yang biasanya menjadi pemicu perkelahian antar pelajar di sekolah? Siapa yang bisa membacakan nomor 1? Apa kira-kira? Ini dia yang pertama. Salah satunya perselisihan pribadi antara si A dengan si B. Terjadi perselisihan, kemudian merembes ke si C, merembes ke si D, akhirnya membentuk sebuah geng. Akhirnya terjadilah sebuah perkelahian. Yang kedua, perebutan status. Apa itu? Persaingan untuk mendapatkan perhatian ataupun pengakuan di antara teman sebaya. Awak yang paling hebat kan begitu. Lalu orang lain kita tekan. Kita yang paling apa di dalam kelas, yang paling bintang. Kemudian kita orang lain kita buruk-burukan. Yang ketiga apa? Nah, pengaruh teman, pengaruh yang dimaksudkan di sini adalah pengaruh yang bersifat negatif. Yang keempat, masalah emosional, stres, frustasi, atau masalah pribadi yang tidak terkelola. Itu bisa menimbulkan perkelahian antar pelajar di sekolah. Yang kelima, bullying. Apa beda bullying dengan bercanda? Apa beda bullying dengan bercanda? Kalau bullying, mental orang yang kena. Tapi kalau bercanda, itu bisa menjadi hiburan antara kedua belah pihak. Kalau bullying itu yang terhibur cuma si pelaku saja. Kalau yang korban itu pasti akan menderita, baik secara fisik maupun secara mental. Misalkan hari ini Indonesia itu darurat bully. Ada kamu lihat di Jakarta sekarang di sekolah BINUS itu, nah, satu orang dikerjai rame-rame oleh banyak orang, sehingga ketika si korban itu mau berangkat ke sekolah, dia tidak nyaman. Si korban itu mau berangkat dari rumah ke sekolah, dia akan berpikir nanti bagaimana di sekolah nanti, sehingga orang ini tidak merasa nyaman untuk berangkat ke sekolah. Yang keenam, perbedaan pendapat. Boleh nggak berbeda pendapat? Boleh, Pak. Boleh. Yang tidak boleh itu jangan sampai kita merasa dominan, yang paling hebat dengan pendapat kita. Kalau kita merasa paling hebat dengan pendapat kita, maka itu bisa menjadi perahara penyebab terjadinya tawuran antar pelajar. Nah, di sini bagaimana? Ada nggak yang pernah terlibat dalam pertawuran antar pelajar? Ini pernah terlibat nggak? Tidak, Pak. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Tidak ada manfaatnya perkelahian antar pelajar. Itu merupakan sebuah tindakan yang tidak baik untuk ditiru. Oke.
Kemudian trauma psikologis. Ada kamu dengar orang ketika sering dibully kemudian dia itu ada yang berhalusinasi, ada yang depresi, sehingga bisa menyebabkan gangguan jiwa dari korban yang mengalami yang tadi itu. Kemudian rendahnya harga diri. Nah, pengalaman kekerasan dapat merusak rasa percaya diri dan harga diri. Coba kamu lihat orang yang menjadi korban itu, harga dirinya jatuh, nggak ada lagi harga diri di depan orang lain. Nah, sekarang kelompok yang kedua bertanya tentang minuman keras. Coba Ivan, silakan bacakan apa pertanyaan ini. Yang keras suaranya. Ya. Apa saja dampak jangka panjang dari konsumsi minuman keras bagi remaja? Apa saja dampak jangka panjang dari konsumsi minuman keras bagi remaja? Apa sudah menyimpulkan kemarin? Ada beberapa dampak jangka panjang tersebut. Yang pertama, masalah kesehatan. Seperti apa? Resiko penyakit hati, gangguan jantung, dan masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua, kecanduan. Nah, potensi untuk mengembangkan ketergantungan alkohol dapat berlanjut hingga dewasa. Dari ketik minuman keras dari kecil sampai dia tua. Kenapa? Karena dia nggak bisa lagi meninggalkan karena sudah kecanduan. Nah, ini dia. Dan lain sebagainya. Boleh Anda lihat dari pemaparan yang ada di depan. Yang ketiga adalah tentang pertanyaan tentang narkoba yang telah merangkum dari Google Form yang telah dibuat. Pertanyaan ini dari kelompok 3 juga ini. Bu Sri coba bacakan dulu pertanyaannya dari kelompok 3. Apa yang saya lakukan untuk mencegah? Jelaskan suara sedikit lagi. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar? Di kelompok 3 ini pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar? Ini kalangan pelajar enggak? Ya, Pak. Dari kalangan pelajar. Berarti orang yang masih berstatus sebagai pelajar. Satu, ada yang namanya edukasi melalui proses pembelajaran. Itu mengadakan program pendidikan tentang bahaya narkoba dan dampaknya bagi kesehatan fisik dan mental. Nah, coba kamu lihat gambar ini. Apa yang kamu lihat di sini? Orang yang sebelum menjadi pemakai dan orang yang sudah menjadi pemakai. Coba kamu lihat bentuk orang yang menjadi pemakai itu. Apa bentuknya? Pucat, pasi, kemudian ada bercak di wajahnya itu. Hal ini disebabkan karena sudah menjadi kecanduan. Ini narkoba, sama seperti minuman keras. Nah, ini yang kita takutkan. Ada orang yang tubuhnya itu kulit tinggal tulang, sudah kurus kering itu. Kenapa? Ini biasanya orang yang terinfeksi HIV/AIDS disebabkan dengan menggunakan jarum suntik sebagai sarana untuk mengkonsumsi narkoba. Ini HIV dan dia sudah terkena AIDS. HIV itu nama virusnya. AIDS itu merupakan penyakit dan disebabkan oleh virus HIV seperti TBC, hepatitis dan sebagainya. Biasanya orang seperti ini itu tinggal menunggu kematian. Bapak menjadi penyuluh, ketika menjadi penyuluh di Bukit Tinggi itu pernah melakukan penyuluhan terhadap orang yang terinfeksi HIV/AIDS di klinik Ambon Suri di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Nah, itu
ada yang salah satu penderita itu orang di sekitaran kecamatan kita. Dia terkena infeksi HIV AIDS itu umur 21 tahun. Badannya itu sudah habis karena setiap hari mencret, makan tidak ada, sehingga cairan yang terdapat dalam tubuh itu sudah habis. Apa yang terjadi? Dokter angkat tangan, maka tinggal menunggu kematian dan dia sudah berpulang dan meninggal. Nah, jadi jangan sampai coba-coba kita mengkonsumsi narkoba apapun jenis dan macam-macamnya itu. Baik, ini penjelasan kita tentang 3 materi narkoba. Nah, kemudian karena materi kita hari ini, kemudian satu lagi ya, tentang tawuran. Coba melihat 3 gambar pertama ini seluruh remaja itu, seluruh pelajar itu melakukan sebuah aksi yang tidak terpuji, menyebabkan kemacetan, merusak fasilitas umum, kemudian tidak mengenal mana lawan dan mana kawan. Asalkan nampak baju pelajar yang melintas dekat mereka, mereka akan menghajarnya. Sehingga apa terjadi? Ini sebenarnya diblur. Ini merupakan korban pertawuran pelajar yang sudah meninggal, terkapar dia itu, terkena benda tajam. Artinya apa? Apapun jenis pertawuran pelajar itu tidak boleh untuk kita tiru. Nah, oke. Sekarang kita masuk dalam tugas kita karena metode kita ini menggunakan project based learning, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang melibatkan kalian, Ananda semuanya, untuk menyelesaikan proyek nyata yang relevan dalam kehidupan nyata. Karena materi kita tentang narkoba, tentang minuman keras dan tawuran antar pelajar. Sekarang Bapak minta kepada Ananda untuk membuat sebuah poster. Ya, membuat poster, nanti akan dibagi ke dalam kelompok. Nanti poster itu boleh kamu edit melalui Canva, boleh kamu lihat nanti melalui Google nanti yang kamu pakai nanti. Kemudian poster itu kamu desain sebagus mungkin, lalu kamu print nanti di sebelah. Setelah kamu print nanti kita akan presentasi. Setelah kita presentasi, kemudian nanti mana yang paling terbagus kita akan tempelkan di dinding kita sebatas himbauan ataupun sebatas suatu bentuk yang bersifat instruksi kepada kita bersama ya tentang materi kita hari ini. Bisa kita mulai dari sekarang? Nah, baik. Sekarang kelompok 1 boleh menghidupkan komputer yang di situ boleh juga. Kelompok 1 tangan dulu. Kelompok 1 yang sebelah situ ya. Ya boleh. Kelompok 1 komputer itu juga boleh. Kelompok 2 yang ini ya. Kelompok 2 nanti boleh yang itu komputernya coba cari yang paling terbaik. Nah, kelompok 3 ini cari yang terbaik. Silakan mulai dari sekarang. Nah, sudah. Jadi cari yang 3 ya. Yang pertawuran antar pelajar, narkoba, dan minuman dibuat dalam poster. Sudah. Pak. Lepas. Lapas. Jadi, Pak.
Nah, baik, Anda semuanya. Tadi kita sudah mengerjakan sebuah proyek ya, ataupun sebuah produk yang membuat speaker. Yang pertama anti tawuran, kemudian anti minuman keras, dan yang ketiga anti narkoba. Sudah selesai di print? Sudah, Pak. Yang sudah di print silakan masing-masing mewakili kelompok maju ke depan semuanya. Silakan tunjukkan ke kawan-kawan. Nah, apa bacanya itu? Jangan rusak diri Anda dengan narkoba. Berikan aplaus untuk hasil karya kawannya. Silakan Habib. Mabuk dan danger miras oplos. Mabuk, danger, minuman keras, apalagi minuman keras oplos. Apa itu oplos? Campuran yang diracik untuk membuat minuman keras palsu. Oke, danger namanya ya. Oke, silakan Haji Badri. Stiker safety, ini dia anti minuman keras. Baik, berikan aplaus untuk kelompok ini. Lanjut. Jangan sentuh narkoba. Jangan sentuh narkoba. Berikan aplaus untuk kelompok Iman. Lagi. Pasukan anti tawuran generasi masa depan. Oke, aplaus. Pasukan tawuran anti tawuran. Pasukan anti tawuran generasi masa depan. Tinggi. Stop tawuran Stop tawuran. Karena persaudaraan dan perdamaian itu indah. Ini adu gagasan, adu otak, bukan adu otak dan gagasan ya. Oke, silakan lagi. Stop tawuran berujung kematian. Stop tawuran berujung kematian. Aplaus untuk kelompok Sizul Sri. Lagi. Keren itu hidup tanpa miras. Keren itu hidup tanpa miras. Berikan aplaus untuk kita bersama semuanya. Baik, teman-teman sekalian. Nanti, ya, stiker yang telah kalian buat, stiker yang telah kalian printer ini merupakan hasil proyek yang namanya Bus Learning. Proyek Bus Learning. Artinya ini merupakan karya kalian. Bapak besok maunya, besok tolong kamu tempelkan ini di depan kelas ataupun di dinding kelas kalian masing-masing. Nah, baik. Jadi ini pertemuan kita pada hari ini dengan membuat proyek yang berkaitan dengan tawuran belajar minuman keras dan narkoba. Pertemuan kita pada hari ini mudah-mudahan mendatangkan manfaat bagi kita bersama. Kemudian apa yang kita pelajari hari ini tolong kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tawuran. Baik, Pak. Tidak mengkonsumsi minuman keras dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk modern maupun minuman keras tradisional. Dan juga tidak mengkonsumsi narkoba. Dengan say no to drugs. Oke? Maka kita akhiri pertemuan kita dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.